Saudara, kalau saya mau bertanya, berapa banyak kita sebagai pemimpin mengambil keputusan besar dalam hidup atau pelayanan hanya berdasarkan perasaan? Nah, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana dari firasat kepada pemimpin yang berwawasan. Saatnya bertindak dengan data dan hati. Saudara, sebagai seorang pemimpin, saya mau jujur, saya juga sering dan pernah berpikir dan sering bahkan bahwa intuisi adalah memang anugerah ilahi, dan memang kadang intuisi menyelamatkan, banyak sekali menyelamatkan. Tetapi tahukah saudara, dunia berubah, semuanya berubah saudara, dan dunia ini berubah begitu cepat, bergerak begitu cepat. Perasaan saja yang diandalkan akan sering tertinggal. Hari ini kita hidup di era di mana data bicara dan AI menyimak. Pertanyaannya, maukah kita mendengarnya? Saudara, firman Tuhan di Amsal 18 ayat 13 berkata, jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Pemimpin sejati tidak asal menebak, no, tetapi mendengar dengan bijak, baik suara Tuhan maupun data yang tersedia. Saudara, data itu bukan sekedar angka, no, tapi data adalah cerita yang belum selesai. AI bukan sekedar mesin dingin tanpa jiwa, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang bisa membuka wawasan kita sebagai pemimpin, memberi kita gambaran besar dan membantu kita melihat kemungkinan yang tidak kasat mata. Wow, bayangkan ini, seorang pemimpin pelayanan bisa tahu kebutuhan rohani komunitas hanya lewat survei digital. Seorang entrepreneur bisa memutuskan strategi bisnis berdasarkan perilaku konsumennya. Bukan asumsi, tapi akurasi. Bukan tebakan, tapi pemahaman yang bisa diuji. Saudara, bahkan saya ketika mempersiapkan khotbah atau mengembangkan tim Empower Woman, saya bertanya apa sebenarnya yang dibutuhkan. Dan saya mencari tahunya, saya mengukur, saya menganalisis, lalu saya melayani dengan kasih dan kejelasan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 14 ayat 24, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Saudara, tahukah Anda, Yesus sendiri mengajarkan prinsip dasar leadership, rencana yang matang dimulai dengan perhitungan yang akurat. Karena menjadi pemimpin di zaman ini bukan soal cepat bertindak, tetapi tepat melangkah. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan suara hati yang lembut, no. Kita juga butuh dashboard yang jujur. Kita perlu menggabungkan hikmat dan wawasan, kasih dan kecerdasan, roh dan data. Jadi ini bukan soal teknologi yang menggantikan iman, no. Ini soal iman yang bersedia bertumbuh lewat pengetahuan. Firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pemimpin yang menolak belajar akan tertinggal jauh. Tetapi pemimpin yang haus hikmat akan terus dipakai Tuhan di zaman apapun. Saudara, jika saya ingin tanya dengan jujur, kita mungkin masih banyak bertanya, atau apakah kita sudah belajar membaca data? Atau kita masih menebak-nebak? Atau sudah mulai bertanya pada AI? Firasat tetap berguna, terus berguna. Tetapi saudara, untuk masa depan kita butuh lebih, tidak sekedar firasat. Pimpinlah dengan kasih, dengan keputusan, dengan kejelasan, karena dunia ini sedang menunggu pemimpin yang demikian. Tuhan memberkati.